Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan ibadah puasanya dalam sebulan full ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua pokoknya ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Temanggung, Jawa Tengah, Mas Agil R. Saputra. Kisah-kisah dari Mas Agil selalu keren banget teman-teman ya. Dark banget, horor itu dapat banget dan udah cukup lama ya. Saya tidak membawakan kisah dari Mas Agil dan alhamdulillah pada akhirnya Mas Agil mengirimkan lagi cerita kepada kami dan langsung kita gaspol pokoknya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum diklik tombol subscribe-nya, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Temanggung, Jawa Tengah. Rumah Setan di Temanggung, Jawa Tengah. Temanggung, Jawa Tengah, sekitaran tahun 2007. Malam itu, bau asap rokok menyelinap masuk ke kamar Tari, menusuk kuat hingga membangunkannya. Tari pun melihat ke arah jam di dinding kamarnya yang menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Oh, Mas Doni sudah pulang. Batin Tari yang menyadari bahwa bau rokok ini adalah Mas Doni, suaminya, yang sudah pulang dari bekerja dan sekarang tengah merokok di ruang tamu. Dengan kantuknya, Tari pun beranjak keluar dari kamar untuk membuatkan kopi sang suami. Mas, sudah pulang, ucapnya sembari melangkah menuju dapur. Tari tak mendengar jawaban suaminya, namun ia mendengar suara ritikan rokok yang terbakar dan dihisap. Sekalian buatin kopi, Dek, ucap Mas Doni yang membuat Tari membalikan arah jalannya menuju ke dapur. Tari pun membuatkan segelas kopi panas dan segera diantarkan kepada suaminya di ruang tamu. Ada dua buah lampu di ruang tamu. Satu lampu utama yang tadi dihidupkan dan satunya lagi adalah lampu remang, semacam lampu tidur yang saat itu dinyalakan. Di sana tampak sang suami duduk merokok menghadap jendela depan. Ini Mas kopinya, ucap Tari seraya meletakkan cangkirnya di atas meja. Ada bau tak sedap yang saat itu menyelinap di antara asap tembakau yang diasumsikan Tari seperti bau keringat. Siapa lagi kalau bukan bau dari Mas Doni? Walaupun sebenarnya Tari sedikit heran karena tak biasanya suaminya itu badannya berbau. Kalau mau mandi, tak rebusin air hangat ya Mas, kata Tari yang secara tidak langsung sebenarnya mengingatkan soal bau badan suaminya itu. Lagi-lagi suaminya itu tak menjawab. Ia hanya mengangguk saja sembari asik menyeruput kopi panasnya itu. Tari menggelengkan kepala dan berkata, ya wes, tak rebusin air dulu ya Mas, sekalian aku tak tidur lagi, ngantuk banget soalnya, kata Tari sembari melenggang pergi dan heran dengan sikap suaminya itu. Tari pun lalu pergi ke dapur lagi, merebuskan air untuk suaminya. Setelah itu, ia kembali masuk ke kamar untuk meneruskan tidurnya. Sebenarnya, ada rasa yang agak mengganjal dalam pikiran Tari tentang dinginnya sikap dari Mas Doni suaminya yang agak di luar kebiasaan. Paling lagi capek dia, batin Tari sembari menyamankan posisi tidurnya. Perlahan, rasa kantuk pun mulai datang lagi dan mengantarkan Tari memejamkan matanya. Namun, belum sampai ia benar-benar terlelap, tiba-tiba saja, ting, terdengar suara dari ponselnya. Mendengar itu, mata Tari pun kembali terbuka. Ia segera meraih ponsel miliknya. Ternyata ada pesan singkat yang masuk. Siapa sih?
malam-malam begini, ucapnya lirih, namun seketika ia pun dibuat membelalak setelah membaca pesan singkat itu, yang ternyata itu adalah pesan dari suaminya yang saat itu berkata, "Dek, Mas pulangnya agak telat yo, soalnya bannya bocor, ini lagi ditambal kok. Untungnya jam segini masih ada bengkel yang buka," kata suaminya dalam pesan singkat itu. Tari tersentak membaca itu dan langsung menelpon suaminya. "Mas, jangan bercanda, udah lucu," kata Tari begitu panggilannya diangkat. "Halo? Halo dek, ada apa tuh dek? Kamu itu kenapa?" balas suaminya yang tak paham. "Mas, Mas kan udah pulang toh, jangan bercanda ah," ucap Tari lagi. Yang bersamaan dengan itu dia mendengar suara gemuruh mobil dari ponselnya yang menegaskan bahwa Mas Doni sang suami memang tengah berada di pinggir jalan. "Loh, siapa yang pulang?" "Mas itu sekarang lagi di bengkel, nih lagi nambel ban." "Kenapa toh? Kenapa kamu ini?" "Hah?" tanggap suaminya lagi. Tari tak bisa lagi menyangkal kalau suaminya itu memang belum pulang. Lantas siapa orang yang tadi berada di ruang tamu dan ia buatkan kopi? "Halo? Halo? Halo dek," kata si suami. Setelah beberapa saat Tari tak merespon pertanyaannya, hingga dengan nada yang gemetar Tari pun berkata, "Mas, cepet mas, cepet pulang. Di ruang tamu ada orang yang mirip jenengan. Jangan tutup telepon ini," jawab Tari dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Hah? Maksud kamu bagaimana? Hah? Bagaimana sih dek?" jawab Doni yang belum paham. "Pokoknya kamu cepat pulang mas. Ada orang di ruang tamu. Wajahnya seperti jenengan. Tadi juga aku sempat buatkan kopi," terang Tari terbata-bata. Sang suami pun meresponnya dengan berbeda sepertinya. Dia berasumsi bahwa tengah ada penyusup di rumahnya. "Hah? Sudah, ini sudah hampir selesai kok. Sekarang kamu di mana? Hah? Di kamar atau di mana?" kata sang suami. "Aku di kamar mas, di kamar," jawab Tari lirih dan hampir menangis. "Oke, sudah, kamu sekarang tenang aja. Sekarang kunci pintu kamar, tunggu sampai mas datang." Tari pun beranjak dari tempat tidurnya dan segera mengunci kamarnya. Di embung pintu ia sempat mencium lagi bau rokok itu, seakan menebalkan bahwa semua ini memang nyata. Tari meringkuk lagi di atas ranjang, menyelimuti hampir seluruh tubuhnya seraya menggenggam ponselnya dengan keadaan panggilan yang masih terbuka. Sesekali ia berbicara, memastikan bahwa sang suami tak menutup ponselnya hingga mungkin sekitar 20 menit kemudian Mas Doni sang suami benar-benar pulang. Ceklek, ceklek, suara tuas kunci dari Mas Doni yang masuk ke rumah. "Dek, dek," panggilnya seraya masuk. Tari pun mengendap-endap keluar dari kamar yang langsung dihadapkan oleh sang suami di depan pintu. "Mana dek? Hah? Mana orangnya?" kata si suami. Hingga mereka pun sama-sama memeriksa di ruang tamu dan tak ada apa-apa di sana selain cangkir kopi yang isinya telah berkurang separuhnya. "Mana mungkin kalau ada orang masuk dari depan. Lawang kuncinya aja kita mau yang pegang," ujar Mas Doni kepada Tari, karena mereka selalu membawa kunci cadangan sendiri-sendiri. Mas Doni sempat kembali memastikan cangkir kopi itu yang nyatanya memang masih terasa sedikit hangat. "Tak masuk akal," ujarnya, hingga suasana itu pun teralihkan oleh suara peluit teko dari arah dapur. Mereka pun menuju dapur untuk mematikannya. Setelah itu kembali lagi ke ruang tamu. "Kamu yakin dek?" ujar Mas Doni pada Tari yang mempertanyakan apa tadi istrinya itu benar-benar mengalaminya. "Bener mas, sumpah. Mbak udah kamar aja, aku takut," kata Tari sambil menarik tangan suaminya yang pandangannya malah tertuju ke arah luar jendela. "Mas, ada apa tuh mas?" kata Tari dengan sedikit menggoyang-goyangkan tubuh suaminya yang kini malah beranjak dan berlari keluar dari rumahnya. "Hei, siapa kamu?" sentak Mas Doni sambil berlari, dan di luar ia pun terpaku oleh sesuatu yang mengintip di samping tembok terasnya. "Mas!" teriak Tari dari dalam, yang beberapa detik setelahnya terdengarlah suara asing yang serak dan parau yang berkata, "Iki omahku, dudu omahmu. Ini rumahku, bukan rumahmu." Kemunculannya tak lama, karena beberapa detik kemudian sosok itu pun menghilang begitu saja meninggalkan Mas Doni yang berdiri mematung tak bisa bergerak. Ternyata Tari juga mendengarnya.
Mas, Mas, ayo masuk, ucapnya. Namun Doni tak bergeming. Hingga mau tak mau, Tari memaksakan dirinya yang takut itu untuk keluar dan menyeret suaminya masuk ke dalam. Sambil menunduk dan menutup matanya, Tari meraih tubuh Mas Doni yang untungnya segera sadar. Apa? Apa itu tadi? Apa itu tadi? Kata Mas Doni dengan gusar. Wes, kita ke kamar aja. Timbal Tari yang segera merangkul suaminya itu masuk ke kamar. Pasangan suami istri itu pun masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan pintu depan yang sebenarnya masih terbuka lebar. Ceklek. Tari langsung mengunci pintu kamarnya setelah ia dan suaminya masuk. Mas Doni kini duduk di tepi ranjang dengan keringat yang bercucuran, wajahnya bingung, nafasnya terengah, dan satu tangannya tak henti-henti memijit-mijit pangkal hidungnya. Tadi itu apa ya, Dek? Ujar Mas Doni sekali lagi. Udah tahu, Mas. Udah tahu, jawab Tari dengan menyentak namun membisik. Setelah itu, mereka pun saling diam, tak bisa berkata-kata lagi, seperti tak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Tapi ini nyata dan tak ada setitik logika pun yang bisa menjelaskannya. Tak bisa terbantahkan bahwa Tari bertemu dengan sosok yang mirip dengan suaminya, dan Mas Doni yang melihat dengan kedua matanya sendiri sosok aneh yang mengintip di teras tadi. Jelas mereka bukanlah manusia. Menit demi menit pun berlalu. Mereka yang tadinya duduk pun kini mulai sama-sama merbat. Tak ada kata apalagi pembicaraan. Rasa takut, bingung, semuanya bercampur aduk menjadi satu dalam pikiran mereka. Suasana malam itu menjadi sangat hening. Hingga lagi dan lagi kengerian pun kembali datang, bermula dengan suara pintu yang terbanting, brak, yang disusul oleh hentakan dan seretan langkah kaki. Srek, srek, srek. Tari dan Mas Doni yang tengah merebah menatap langit-langit kamar itu serentak menoleh dan saling menatap. Apa itu, Mas? Bisik Tari. Mas Doni menggelengkan kepala sambil menggenggam tangan istrinya, dan setelah itu ia berkata, kamu di sini aja dulu, biar Mas coba cek keluar, katanya. Jangan, udah usah, Mas, jawab Tari. Srek, srek. Suara itu masih terdengar dan seperti kian mendekat, bahkan kini ditambah lagi dengan desisan nafas yang menyelinap di antara suara itu. Srek, srek. Mas Doni dan Tari pun mulai saling memeluk erat dan memejamkan mata. Tenang, Dek, kita berdua saja, Dek, bisik Mas Doni. Hentakan kaki, seretan, dan mengahan nafas itu kian mendekat hingga sepertinya terhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Sekitar 30 detik, suasana pun menjadi senyap, hingga mereka pun perlahan-lahan mulai sedikit melepas pelukan. Mereka kira kengerian itu sudah berakhir, tapi ternyata tidak. Karena tak lama setelah itu, keadaan pun kembali mencekam tak karuan di saat tiba-tiba pintu kamar mereka digedor-gedor dengan sangat kencang. Dok, dok, dok. Dok, dok, dok. Mendengar itu, sontak mereka pun kembali saling berpelukan dengan Tari yang kini mulai menangis. Mas, itu apa, Mas? Apa? Tangis Tari sambil menenggelamkan wajahnya di dada Mas Doni. Gedoran itu nyata, getarannya sampai menggoyangkan pakaian-pakaian yang tergantung di balik pintu itu. Dalam posisi ini, Mas Doni adalah satu-satunya orang yang harusnya bertindak, entah apapun yang mau dia lakukan. Tapi saat itu sepertinya tak ada setitik pun keberanian yang tersisa. Mereka pun hanya bisa bertahan dalam ketakutan itu sampai akhirnya suara itu berhenti dan hilang dengan sendirinya. Kengerian itu memang hilang, tak terdengar lagi hingga azan subuh berkumandang, namun tetap saja menyisakan ketakutan yang akhirnya membuat Mas Doni dan Tari terus terjaga hingga pagi menjelang. Pukul 6 pagi, pasangan suami istri itu akhirnya keluar dari kamarnya dengan wajah pucat dan pasi. Tari beranjak ke ruang tamu dan mendapati bahwa pintu yang semalam ia biarkan terbuka kini sudah dalam posisi tertutup. Mas Doni mengelus pundak Tari yang tengah termangu memandangi pintu dari arah belakang, yang langsung dibalas oleh istrinya itu dengan berkata, apa karena kita tak kabur ya, Mas? Kata Tari kepada Mas Doni di pagi itu. Dah tahulah, Dek.
Tapi mulai sekarang, Mas percaya bahwa lelembut itu memang benar-benar ada, tanggap suami Tari itu. Sedikit merunut perihal hunian yang mereka tempati itu. Baru 2 bulan mereka mengontrak di rumah itu yang informasinya didapat oleh Doni dari selebaran yang tertempel di tiang listrik. Sebenarnya dari awal, Tari sudah tak setuju mereka menyewa rumah itu karena selain terlihat singup dan juga seram beberapa kali, mereka sempat diingatkan oleh warga sekitar akan keangkeran rumah itu. Sekira 3 atau 4 orang yang berbeda-beda yang sudah mengingatkan mereka kalau tak ada orang yang bisa bertahan lama tinggal di rumah itu. Namun banyaknya peringatan dari orang-orang justru membuat Mas Doni sedikit jengkel dan sekali menjawabnya dengan takabur dan dengan nada yang tak enak, yang mana pada intinya memberitahukan kalau dia, Mas Doni, tak percaya dengan hal-hal semacam itu. Mungkin sepertinya hal itu jugalah yang membuat Tari sempat tak setuju. Tapi karena pertimbangan harga yang tergolong murah untuk rumah sebesar itu, yang ditambah juga oleh ambisi mereka untuk mencoba hidup mandiri, pada akhirnya Tari pun mengiyakan semuanya. Kembali lagi dengan suasana pagi itu di ruang tamu. Oh iya Mas, tempo hari Mbak Jima itu sempat bicara ke aku juga loh. Dia nanya apa kita pernah ngalamin yang aneh-aneh saat tinggal di rumah ini. Ungkap Tari yang mengatakan bahwa Mbak Jima, tetangga sebelah, pernah mengatakan itu padanya. Ya sudah deh, besok kita adakan yasinan di rumah ini. Kebetulan sejak kita tinggal di sini, sepertinya rumah ini memang belum pernah diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ungkap Mas Doni yang bermaksud untuk menenangkan istrinya. Pagi itu pun berjalan. Tari yang sedari semalam benar-benar belum tidur itu tetap mencoba untuk menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Begitu pula dengan Mas Doni yang hari itu tetap memutuskan untuk berangkat bekerja. Sore harinya, Mas Doni pulang bekerja sedikit lebih awal, diantar oleh temannya dalam keadaan lemas dan sedikit demam. Tadi Pak Doni itu sempat dibawa ke klinik, Mbak. Soalnya dia pingsan di kantor, ujar teman kerja Mas Doni kepada Tari saat mengantarkannya pulang. Astagfirullah, sini Mas, ayo masuk-masuk, jawab Tari kepada teman kantor dari suaminya itu. Mas Doni pun dipapa ke dalam dan langsung direbahkan di atas tempat tidurnya. Tari sudah menduga sejak tadi pagi kalau hal ini akan dialami oleh Mas Doni, karena seperti yang sudah diketahui sejak semalaman, dia dan suaminya itu memang tak bisa beristirahat. Singkatnya, setelah mengantar dan memapa sampai ke kamar, teman Mas Doni itu pun langsung bertolak pulang, meninggalkan Tari yang kini nampak resah melihat langit yang kian menggelap. Duh, kalau seperti ini, bagaimana aku nanti malam? Batin Tari yang ternyata takut karena mengingat kejadian semalam. Saat itu, Tari tak bisa membayangkan bagaimana dia akan melewati malam ini dalam keadaan suaminya yang tengah sakit itu. Tapi mau tak mau, kodratnya matahari tetaplah akan jatuh mengantarnya menuju malam yang tak akan bagaimana jadinya. 30 menit setelah azan maghrib berkumandang, Tari yang saat itu tengah menunggu Mas Doni yang tertidur dibuat tersentak. Ia mendengar suara ketukan di pintu depan. Tok tok tok, tok tok tok. Kula nuwun. Tok tok tok, tok tok tok. Kula nuwun. Jantung Tari seketika berdegup dengan kencang. Sisa-sisa ketakutan kemarin malam yang tiba-tiba kian menyeruak. Siapa itu ya? Bisik kebimbang. Tari sempat ingin mengabaikan ketukan itu, namun setelah menimbang dan melihat jam yang ternyata belum larut, ia pun akhirnya memilih untuk keluar dan menjawabnya. Ke, sinten ke? Siapa? Sautnya sembari keluar dan berjalan ke arah depan. Hingga seketika hatinya pun dibuat lega karena ternyata yang datang adalah Bajima, tetangga sebelah. Walam baba, tak pikir siapa, kata Tari seraya menghela nafasnya. Tampak Bajima membawa mangkok yang berisikan sayur. Dengan senyumnya yang mekar, beliau pun berkata, "Iya, ini saya tadi masak, kok kebanyakan, jadi saya bagi sedikit," ucapnya.
Walah kok repot-repot Mbah, matur nuwun loh Mbah. Silakan ayo masuk dulu, saya ambilkan mangkuk gantinya. Tanggap Tari sembari menerima pemberian Bajima. Dan setelah itu ia masuk ke dalam untuk menyalin sayur itu dengan mangkuk miliknya. Singkatnya, Tari kembali ke ruang tamu dengan Bajima yang sudah duduk di sana. Mas Doni malah lagi sakit, Bah, kata Tari sembari memberikan mangkuk Bajima yang sudah bersih. Bajima alisnya sejenak menaik dan berkata, "Oh, kamu sudah 40 hari yo tinggal di rumah ini," kata orang tua itu. "Iya Mbak, memangnya kenapa yo?" jawab Tari yang agaknya tak paham. Bajima pun kembali bertanya, apakah Tari dan suaminya itu sudah mengalami hal-hal aneh di rumah ini. Tari tentu tersentak dan balik bertanya bagaimana Bajima bisa tahu. "Iya, memang seperti itu Dok kebiasaannya. Penghuni rumah ini akan mulai diganggu setelah 40 hari. Hal ini sudah terjadi belasan kali. Saya sampai hafal," ujar Bajima. "Iya Mbak, semalam saya sama Mas Doni memang mengalaminya," jawab Tari. "Walah, berarti itu yang membuat suamimu itu sekarang sakit Dok," kata Mbak Jima yang setelah itu menjelaskan bahwa kebanyakan orang akan sakit setelah melihat lelembut karena kelelahan, pikiran, dan trauma. Kalau orang Jawa nyebutnya itu sawan Dok. Seduhkan saja gula merah dan asam Jawa, ujar tetangga Tari itu. Bajima akhirnya bercerita banyak hal tentang penyewa rumah ini sebelum-sebelumnya yang tentunya tidak ada yang bisa bertahan lama. Namun di antara cerita-cerita itu ia berulang kali menekankan agar Tari tetap bertahan selama mungkin, bahkan membujuk untuk membelinya saja. "Beli saja Tondo, jarang-jarang toh ada kesempatan untuk membeli rumah semurah ini," kata Mbak Jima kepada Tari. "Kalau masalah angker, sebenarnya saya juga bisa bantu Dok," ujar Mbak Jima lagi. Tari pun agak tersenyum kecut. Ia merasa Mbak Jima mulai agak sedikit aneh. "Aduh, gak apa-apalah, namanya juga orang tua, omongannya suka ngelantur," batin Tari yang setelah itu kembali berbasa-basi kepada Mbak Jima untuk membuatkannya minuman. "Dah usah Dok, aku juga udah harus pulang kok ini," jawab Mbak Jima yang langsung dicegah oleh Tari setelah mendapati pesan masuk di ponselnya. Sebentar Mbak, jangan pulang dulu. Ini ibu saya sedang perjalanan mau nginep di sini," ucap Tari yang setelah itu sedikit menjelaskan bahwa ibunya sedang menuju ke rumah ini dengan seorang ustadz atas teleponnya tadi siang soalan kejadian semalam. "Maaf ini Mbak, gak tahu juga bagaimana ibu nanti. Kalau dia meminta saya pindah ya terpaksa. Saya juga harus pindah dari rumah ini Mbak," ujar Tari lagi yang mana bersama dengan itu tiba-tiba saja bau bangkai menyeruak menusuk indera penciuman mereka. Tari spontan menutup hidungnya. Berbeda halnya dengan Bajima yang justru berdiri bertolak pinggang menatap langit-langit sambil berkata, "Bojo ganggu anak putuku kowe," kata Mbak Jima yang beberapa detik setelah itu kretek, kretek, terdengarlah suara ratan dari balik langit-langit ruang tamu itu yang jika boleh digambarkan, suara itu seperti semacam tali tambang yang tengah ditarik. "Apa itu Mbak?" sentak Tari yang terkejut dan langsung mendekap tangan Mbak Jima. "Mbak, itu apa Mbak?" kata Tari lagi. "Gak apa-apa Dok, gak apa-apa. Nanti kalau Ustadznya datang, suruh dia untuk mengusir yang di atas itu pertama kali. Dia adalah biangnya," tanggap Bajima yang sontak membuat bulu kuduk Tari bergidik ngeri. Memangnya apa itu Mbak?" tanya Tari lagi dengan terbata-bata yang dijawab oleh Mbak Jima dengan agak berbisik. "Gak apa-apa Dok, kamu ndak perlu tahu," kata Mbak Jima. Pukul 8 malam pun bahkan ibunya belum juga sampai, tapi keanehan sudah kembali dimulai. Tari kembali memohon kepada Mbak Jima untuk tetap menemaninya sampai dengan ibunya tiba. "Iya Dok, tenang saja ya," jawab Mbak Jima. Suara eratan itu pun menghilang, tak terdengar lagi. Begitu pula dengan bau busuk bangkainya. Mbak Jima dan Tari kini kembali duduk.
Tenang ya dok, tenang. Ujar Mbak Jima mendapati Tari yang masih saja mendekap tangannya. Untungnya beberapa saat kemudian Ibunda Tari datang bersama dengan beberapa orang. Ibunda Tari sumringah mengetahui ada Mbak Jima yang sedang menemani anaknya. Mereka berdua pun sempat beramah-tamah sampai akhirnya Mbak Jima berpamitan setelah cukup banyak berbincang-bincang. Semoga Nak Tari dan Nak Doni ini kerasan di sini, nggih. Saya kan jadi tidak kesepian kalau ada tetangga. Pungkas Baji Mas Raya beranjak pulang. Ibunda Tari datang bersama seorang ustadz yang memperkenalkan dirinya sebagai Ustadz Qadir. Dia datang bersama dengan dua santrinya yang kini tengah melihat dan menangani keadaan Mas Doni. Suami Tari itu tadi sempat terbangun, tapi kini demamnya justru semakin bertambah parah setelah mendapat air doa dari Pak Ustadz. Tidak apa-apa itu bule, memang sedang bereaksi, kata Ustadz Qadir kepada Ibunda Tari mendapati Mas Doni yang kini menggigil dan mengigau. Lungo, 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 pergi, 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 teriak Mas Doni dalam dekapan tangan Tari. Keadaan itu bertahan mungkin hampir 15 menit sampai kemudian Mas Doni tenang dan kembali terlelap. Mereka pun kini keluar, meninggalkan Mas Doni di dalam kamar, menutup rapat pintunya yang dilanjut dengan Ustadz Qadir meminta izin untuk meruqyah rumah ini. Tari dan ibunya yang memang tak tahu menahu pun hanya yaya saja melihat Ustadz Qadir dan kedua santrinya mendoakan sambil memainkan tangannya. Apa benar ya? Mereka benar-benar bisa. Batin Tari meragu. Tak sampai 30 menit setelah itu prosesi ruqyah selesai. Sudah bu, rumah ini sudah bersih, kata Ustadz Qadir. Sang ibu tampak bernafas lega, namun tidak dengan Tari yang terlihat mengerutkan dahinya. Tak lama kemudian Ustadz Qadir pun berpamitan. Matur suwun ya Pak, kata Ibunda Tari sembari buru-buru merokok amplop dari dalam sakunya dan segera diberikan kepada Ustadz itu yang kemudian berlalu pulang. Beberapa saat kemudian, memangnya ibu percaya sama mereka, ucap Tari. Nggak tahu juga dok, ibu kan cuma bingung harus gimana, jawab sang ibu yang setelah itu mengajak Tari untuk segera beristirahat. Sudah, kata Pak Ustadz, sudah aman. Ayo istirahat, sudah mau jam 10 ini. Kita tidur di depan TV aja ya, katanya. Kasur pun digelar Tari dan ibunya beristirahat di ruang TV yang kebetulan terletak tepat di depan pintu kamar di mana Mas Doni beristirahat. Mereka pun merebah dengan TV yang masih menyala, memang sengaja karena permintaan Tari yang sebenarnya masih trauma dengan kejadian semalam. Untung ada ibu, batin Tari sembari mencoba memejamkan matanya. Waktu terus berdetak bersama dengan rasa kantuk yang akhirnya menidurkan Tari dan ibunya. Tepat pukul 12 malam, TV pun mati. Itu terjanggal karena sebelumnya memang sudah di timer oleh Tari, tapi kurang lebih jam setengah 2 dini hari, TV yang sudah mati itu tiba-tiba saja menyala dengan sendirinya dengan volume yang sangat keras. Ibu adalah orang yang pertama terbangun. Ia tersentak dan segera mematikan TV itu. Astagfirullah, ucapnya sembari mengusap wajahnya dan kembali menarik selimutnya. Tapi tiba-tiba saja pintu kamar Mas Doni terbuka. Suasana yang gelap membuat yang nampak hanya siluetnya saja. Doni, pikir sang ibu, karena postur tubuhnya memang terlihat mirip seperti menantunya. Siluet hitam itu pun berjalan keluar, mematung sejenak, dan setelah itu berjalan ke arah ruang tamu. Mas Doni, ya menurut ibu benar jelas memang itu adalah Mas Doni. Nah Doni, panggilnya dengan separuh tubuhnya yang bangkit hingga Tari pun terbangun. Udah apa sih bu? Kata Tari sambil mengusap-ngusap matanya. Itu loh, suamimu ngapain keluar? Itu di ruang tamu, jawab ibunya. Lah Tari sembari bangkit. Mas,
Mas, panggilnya. Tapi posisi Tari yang paling dekat dengan pintu kamar justru seperti melihat suaminya masih terbaring di atas ranjang. Namun karena memang gelap dan juga remang, ia pun beranjak untuk memastikan lagi. Dan memang benar, Tari yang masuk ke dalam kamarnya mendapati Mas Doni masih tertidur pulas di atas ranjang. Dan saat itu juga pikirannya pun seketika kembali di kejadian kemarin. Jangan-jangan, katanya membisik, menduga kalau ibunya itu baru saja mengalami kejadian sepertinya. Don, Madoni, panggil ibunya dari ruang TV yang saat itu masih mengira kalau menantunya itu tengah berada di ruang tamu. Dok, Tari, ngelindur. Itu suamimu loh, susul, bawa lagi ke kamar. Kasihan itu, nanti kedinginan, kata ibunya lagi dengan keras namun membisik. Dan dari kamar, Tari pun memanggil ibunya. "Bu, Ibu, sini," panggil Tari sambil melambai-lambaikan tangannya. "Kenapa toh, kenapa?" tanggap sang ibu yang mulanya tak paham. Hingga akhirnya, sekira setelah 3 kali Tari memanggil, barulah sang ibu bangkit lalu beranjak menghampiri anaknya. "Apa tondok?" kata sang ibu seraya berjalan masuk ke dalam kamar anaknya itu. Dan disitulah akhirnya sang ibu kebingungan karena ia merasa jika tadi benar-benar melihat menantunya membuka pintu lalu keluar dari kamarnya. Terus tadi itu siapa? Hentak sang ibu yang langsung ditimpal oleh Tari. "Ibu kali yang ngelindur. Lah ini Mas Doni masih tidur di sini," kata Tari. "Masa iya saya ngelindur? Lawang ibu tadi bener-bener lihat toh suamimu itu keluar kok," sanggah sang ibu. Tari yang sebenarnya sudah yakin dan menduga kuat kalau ini adalah ketidakberesan, namun saat itu ia masih tak sampai hati untuk mengutarakannya. Hingga hampir bersama dengan itu terdengar suara yang mirip dengan suara Mas Doni yang berkata kepada mereka, "Bu, Dek, aku neng ngarep iki loh, Rene toh, aku dikancani. Bu, Dek, saya ada di depan. Ini loh, sini toh, temani saya." Begitulah, sekira kalimat yang terdengar teramat mirip dengan suara Mas Doni, hanya saja bedanya karena nada dan penekanannya cenderung sangat-sangat datar. "Tapi kalau yang di luar itu adalah Mas Doni, terus yang tengah terbaring di depan ini siapa?" Ibu pun kini hanya bisa terpaku kebingungan. Tak bedanya dengan Tari yang segera meraih lengan baju ibunya. Kok kok masih ada sih, Bu?" kata Tari gagap terbata. Sang ibu menyeret langkahnya menuju pintu, menutup dan menguncinya. Setelah itu Tari dan ibu pun naik ke atas ranjang, rebah meringkuk satu kasur dengan Mas Doni. Kini di atas ranjang, Rita dan ibu pun menguncup takut tanpa selimut seraya sama-sama berdoa dengan lidah-lidahnya yang kaku dan keluh. Mereka terlihat sangat ketakutan. Beruntung suara dari luar yang mirip dengan suara Mas Doni itu hanya muncul sekali dan setelah itu tak terdengar lagi. Malam itu bertiga di atas kasur yang sama, Mas Doni yang masih terbaring pulas di samping istri dan ibu mertuanya yang tengah ketakutan. 3-4 hari sudah berselang. Dengan keadaan yang sama, Mas Doni masih sakit dan sosok yang menyerupai Mas Doni itu selalu muncul setiap malam. Tari bak orang yang mau gila. Tapi kenapa ia tidak pindah saja dari rumah itu? Sesungguhnya Tari bukanlah orang yang penakut. Untuk pengalaman semacam ini sebenarnya kerap ia alami juga sejak ia kecil. Tapi baginya kali ini ia merasa ada yang lebih dari sekedar menakut-nakuti. Apalagi dengan sakitnya Mas Doni membuat Tari menjadi sangat khawatir. Sejak kejadian itu, ibunya juga langsung menyuruh Tari untuk pindah, tapi kendalanya selain Mas Doni yang juga masih sakit, suaminya itu juga orang yang sangat keras kepala, lebih memegang teguh prinsipnya, lebih tepatnya. Namun entah kenapa Mas Doni masih ingin bertahan. "Kita bertahan dulu aja ya, Dek. Nyari bantuan saja dulu. Tahu sendiri kan, tabungan kita sudah tipis. Mau ngontrak pakai apa kalau kita pindah sekarang?" kata Mas Doni saat Tari mengajaknya pindah dari rumah.
Nanti tadi ngomong sama ibu deh mas, pasti ibu mau bantu. Lagi pula ibu juga yang nyuruh kita pindah. Ucap Tari sedikit memaksa pembicaraan itu. Sepertinya memang berada di waktu yang tidak tepat, membuat Mas Doni yang masih terbaring lemas itu sedikit meninggi. Tari pun hanya bisa terdiam dan meminta maaf. Waktu itu, sekitar pukul 10 malam, setelah memastikan Mas Doni sudah terlelap, Tari tampak beristirahat di ruang tengah dengan TV yang menyala. Tari menikmati teh hangat seraya berkirim pesan dengan sang ibu. Bos sudah Tondo, kalian pindah aja dari rumah itu, pesan sang ibu kepada Tari. Ya bu, ya nunggu Mas Doni sehat dulu, jawab Tari yang menjelaskan bahwa ia akan memikirkan hal itu setelah suaminya benar-benar sembuh. Tari tak mengatakan kalau Mas Doni belum mau pindah, dan Tari juga memberitahukan kalau ia sedang tak ada uang simpanan karena sebagai istri Tari juga merasa perlu untuk menjaga wibawa suaminya. Ya wes dok, jangan lupa sholat ya, banyak berdoa. Maaf, ibu ndak bisa nemani, soalnya tahu diri, ibu ini kan penakut, balas sang ibu yang sekaligus mengakhiri kiriman pesannya malam itu. Kini, Tari menonton siaran televisinya, berharap itu menjadi pengantar rasa kantuknya. Takut? Ya, sepertinya saat ini ia sudah tak terlalu memikirkan rasa itu. 4 hari diganggu, membuat ia bisa mengatasi rasa takutnya. Sesekali, matanya menatap ke arah ruang tamu, ruang di mana ketidaklaziman itu selalu bermula dalam bimbangnya yang harus patuh pada suami untuk bertahan malam ini. Entah dari mana datangnya, mulai muncul bibit-bibit amarah kepada lelembut yang sudah berhari-hari ini mengganggunya itu. Walau sedikit meragu, malam itu tiba-tiba saja Tari berpikir kalau sepertinya ia merasa perlu untuk memberikan perlawanan. Kalau malam ini kamu muncul lagi, saya akan hadapi, batin Tari dengan matanya yang sedang menatap ke arah ruang tamu. Waktu menunjukkan hampir pukul 12 malam. Sebuah saluran televisi saat itu yang kebetulan tengah menyiarkan acara komedi tampaknya sedikit mengalihkan Tari dari pikiran subeknya. Sesekali ia dibuat terkekeh tipis oleh siaran itu hingga tepat tengah malam, tepat setelah acara komedi itu usai dan Tari pun sudah mematikan televisinya. Keganjilan kembali dimulai. Bermula dari beberapa kali sentakan suara batuk dan helaan nafas yang sepertinya lagi-lagi bersumber dari arah ruang tamu. Harus Tari akui, saat itu memang ia terkejut dan mulai takut. Namun saat itu juga Tari langsung teringat akan sumpahnya tadi yang seketika segera ia luapkan dengan kata-kata, siapapun kamu, aku menyewa rumah ini dengan uang dan langsung kepada pemiliknya. Kalau kamu tidak suka aku berada di sini, pergi, kembali lagi tahun depan, ucap Tari sembari menatap tajam ke arah ruang tamu itu. Kata-kata itu muncul begitu saja dalam otak Tari yang langsung ia lontarkan dengan lancar tanpa terbata, yang mana beberapa saat kemudian terdengarlah lagi suara batuk yang kali ini diikuti oleh aroma rokok yang menyengat. Siapa lagi kalau bukan lelembut yang suka menyerupai suaminya itu? Tari benar-benar sudah yakin dan tahu, tapi untuk menebalkan keyakinannya Tari pun bangkit dan memeriksa Mas Doni di dalam kamar yang nyatanya masih terbaring rapi di atas ranjang. Astagfirullah, astagfirullah, ucapnya lirih bersamaan suara batuk yang kembali terdengar namun dengan lebih keras, dan kini ditambah lagi dengan suara pekik tawa di akhirnya. Seperti suara tawa parau dari seorang lelaki tua. Untung kali ini Tari yang saat itu sedang berdiri di tengah-tengah gawang pintu kamar sempat sejenak terpaku. Ketakutannya muncul lagi yang langsung ia tepis dengan berdoa. Doa Tari saat itu tak lagi ia ucapkan dalam batin, dia utarakan doa dengan lantang. Walau sesekali terdengar terbata-bata, Tari berdoa sebisanya dengan surah yang dirasa ia kuasai.
dari surah satu ke surah lain yang ia baca, masih terdengar menyelip di antara doanya yang kini lebih didominasi dengan suara kekehan tawa pria tua itu. Dengan keadaan itu, mulanya Tari masih berusaha teguh, namun semuanya pun mulai runtuh ketika surah yang ia baca kini mulai ditirukan oleh sosok makhluk yang ia yakini sedang berada di ruang tamunya itu. Pada awalnya Tari memang tak begitu menyadari, sampai ketika ia mengambil sedikit jeda, terdengar lelembut itu menyela dalam jeda meniru doa yang Tari lontarkan dengan nada yang mengejek. Tari mencoba lebih mengeraskan suaranya, yang ternyata diikuti juga oleh makhluk itu yang entah kenapa lama-kelamaan mulai membuat Tari gagap dan terbata. Kepalanya juga mendadak pening, langkahnya terasa berat hingga Tari yang sepertinya sudah berada di batasnya itu pun memilih untuk masuk dan menutup pintu kamarnya. Dengan langkah berat, Tari naik ke tempat tidurnya, meringkuk sambil menutupi telinganya dan menenggelamkan wajahnya dengan bantal. Terdengar malam itu satu kali pekik tawa saat Tari memutuskan menghentikan doanya. Pagi harinya, dengan wajah pucat masam, Tari tengah duduk di meja makan, seraya memainkan sendok di cangkir tehnya. Tari melamun, memendam rasa jengkel dan juga letih. Dalam waktu yang bersamaan, ternyata Tari sama sekali belum tidur sejak semalam, apalagi penyebabnya kalau bukan karena gangguan lelembut itu. Tak lama kemudian, terlihat Mas Doni yang keluar dari kamar, berjalan dan akhirnya menemukan Tari di ruang makan. Dengan ajaib, kesehatan Mas Doni pulih total. Di pagi itu, Tari yang sedang duduk di depan meja makan itu spontan berdiri melihat sang suami yang sudah kembali bugar. "Udah enakan, Mas?" tanya Tari, namun dijawab Mas Doni dengan tatapan yang kalut. Udah, Dik, udah," jawab Mas Doni sembari turut duduk bersama istrinya. "Alhamdulillah kalau begitu," tanggap Tari sembari menghela nafas. Mas Doni pun terdiam sejenak, yang tak lama kemudian merebut teh milik istrinya, menyesapnya, dan setelah itu berkata dengan mata yang berkaca-kaca, "Sepertinya kita memang harus pindah dari rumah ini," ucap Mas Doni yang seketika membuat istrinya terheran-heran. "Memangnya kenapa, Thomas?" tanggap Tari yang agaknya bingung, karena baru semalam dia bertengkar karena suaminya yang tak mau pergi dari rumah ini. "Tidak apa-apa, Dek. Kamu pengen kita pindah kan? Nanti Mas bisa cari pinjaman ke teman-teman," jawab Mas Doni. Tari cukup senang, namun di sisi lain ia yang sangat hafal dengan watak suaminya itu menjadi agak curiga. Pasti ada alasan yang melatar belakanginya. "Ya aku sih lega, Mas, karena terus terang aja aku juga udah gak betah tiap malam digangguin terus. Tapi kenapa toh, Mas? Kok tiba-tiba aja Mas berubah pikiran? Cerita dong, Mas, cerita," tanya Tari sekali lagi. Pada mulanya Mas Doni tak mau mengatakan alasan yang sebenarnya, tapi Tari yang terus mendesak akhirnya membuat Mas Doni bercerita juga. Sebenarnya jika ditakar dengan logika, alasan Mas Doni sangat bisa untuk diabaikan. "Sudah 3 kali ini sejak aku sakit, aku bermimpi kamu bunuh diri, Dek," kata Mas Doni. Awalnya dia memang mengabaikan hal itu, tapi karena mimpi itu berulang dalam waktu yang berurutan, Mas Doni menjadi ketakutan sendiri. Ya memang ini hanya mimpi, tapi karena terus berulang-ulang dengan tempat, keadaan, dan kejadian yang sama, Mas ngerasa kalau ini bukanlah mimpi biasa. Dan puncaknya adalah tadi malam, Dek, kata Mas Doni, yang setelah itu menceritakan ada yang beda di mimpinya semalam, yang mana selain melihat istrinya bundir, dia juga ditemui oleh 4 orang semacam satu keluarga, yakni pria dan wanita parubaya, serta 2 anak remaja yang dalam mimpinya itu menyuruh dia dan istrinya untuk pergi dari sini. Tari terperangah mendengar cerita dari Mas Doni. Tengkuknya seketika bergidik, namun bukan menanggapi itu dengan bijak. Tari yang penasaran justru menanyakan detail dari mimpi suaminya itu. "Aku bundir. Bundirnya di mana?
Dan dengan cara apa, Mas? Tanggap Tari sekonyong-konyong, Mas Doni terdiam beberapa saat mendengar pertanyaan itu, namun pada akhirnya ia juga tetap menceritakannya walau hanya dengan beberapa kalimat dan sebagian kecil dari detailnya. Gantung, Dek, di ruang tamu, jawab Mas Doni dengan singkat. Tari hanya bisa terdiam mendengar itu. Untuk sekedar mimpi itu memang sangat mengerikan. Ya, Mas, tapi apa bisa kalau hari ini juga kita pindahnya, kata Tari tak lama kemudian. Tidak bisa memang, Dek. Paling tidak kita butuh waktu 2-3 hari lagi, jawab Mas Doni sembari meraih ponsel di kantongnya, dan setelah itu mengatakan bahwa ia akan menghubungi salah satu temannya yang mungkin bisa membantu. Tari sempat menyela dengan berkata bahwa ia akan menghubungi ibunya. Ia juga menjamin jika ia meminta bantuan ibunya, mungkin mereka tak perlu menunggu 2-3 hari untuk pindah dari rumah ini dan mendapatkan kontrakan yang baru. Namun agaknya Mas Doni kurang setuju. Saat itu dia meminta waktu. Jika dalam 3 hari dia tidak menemukan bantuan, barulah ibu menjadi solusi terakhir. Sebenarnya sesederhana itu untuk keluar dari ketidaknyamanan ini, tapi yang menjadi peraturannya saat ini memang mengharuskan Tari untuk sabar dan tunduk kepada suami. Kita bertahan 3 hari lagi, adik. Mas mohon sekali, terang Mas Doni dengan bimbang. Tari pun mengalah. Untuk mengikuti kemauan suaminya itu, Mas Doni pun meminta satu hal. Selama kurang lebih 2-3 hari ke depan, Tari tak diperbolehkan untuk berada di rumah seorang diri mulai besok. Setiap Mas Doni berangkat kerja, Tari akan diantar ke tempat ibunya dan dijemput lagi sore harinya seusai Mas Doni pulang bekerja. Agaknya Tari paham maksud dari permintaan suaminya itu, yang takut jika mimpi bundir itu akan terjadi. Walah, mas, gak mungkin toh aku bundir, ucap Tari yang hanya berani ya ungkapkan dalam hatinya saja. Nah, mulai sekarang kita nyicil kemas-kemas dulu ya, Dek. Biar besok kalau kita pindah lebih enak, pinta Mas Doni lagi, yang mana untuk kali ini Tari terpaksa menolaknya. Jangan sekarang, Mas, aku capek. Dari semalam belum tidur, kata Tari beralasan yang untungnya dimaklumi oleh sang suami. Ya sudah, Dek, kamu istirahat aja dulu, biar Mas aja yang kemas-kemas. Mumpung Mas masih libur juga, tanggap suami Tari itu. Tak lama setelah itu, Mas Doni pun mulai sedikit berkemas, meringkas beberapa barang ke dalam satu kardus seperti pakaian dan berbagai perabotan. Sementara beberapa saat kemudian, Tari yang matanya sudah sebah itu pun beranjak ke kamar untuk beristirahat. Ia berjalan sembari meredam rasa kesal, mengingat dalam 3 hari ke depan ini kemungkinan besar dirinya masih akan berada di rumah ini. Oh alah, mas, ya wes lah, daripada masuk neraka gara-gara ndak nurut sama suami, batin Tari sembari merebah dan menyamankan posisi tidurnya di atas ranjang. Meski dia tahu bahwa 3 malam ke depan akan menjadi malam yang luar biasa, Tari tetap berbaik sangka dan menilai bahwasanya sikap Mas Doni yang seperti itu semata-mata hanya sedang menjaga harga dirinya sebagai seorang laki. Pagi berganti siang. Siang pun tak terasa sudah menjadi sore. Tampak sore itu Mas Doni dan Tari tengah menikmati teh di depan teras rumahnya yang tak lama berselang, disusul oleh Mbak Jima yang tengah bersama suaminya yang ia dorong menggunakan kursi roda. Mbah Abdul, suami dari Mbak Jima itu, memang tengah berjuang dengan penyakit gula yang membuatnya tak lagi bisa berjalan. Weh, lagi nyantai ki, kata Mbak Abdul dari atas kursi rodanya yang langsung ditimpali oleh Mbak Jima. Yo nyantai toh pak, kan pengantin baru. Besok coba kalau sudah punya momongan, boro-boro bisa nyantai, kata Mbak Jima yang segera membuat Mas Doni dan Tari tertawa. Monggo toh pak, bu, Pinara, mampir, tanggap Mas Doni berbasa basi. Oh, sudah sembuh Thomas, tanggap Mbak Jima setelah itu sembari mendorong kursi roda dengan suaminya itu memasuki halaman hunian Tari dan Mas Doni. Dua pasang manusia itu kini tampak berbincang. Mbak Jima berdiri di halaman seraya memegangi suaminya yang duduk di atas kursi roda, sementara Tari dan Mas Doni berpindah duduk di anak tangga teras rumahnya.
Semuanya terlihat wajar dan mereka juga sempat tertawa-tawa bersama sampai akhirnya suami Mbak Jima yang mulanya terkeker yang itu tiba-tiba membuang muka sembari menggenggam tangan istrinya. "Ono apa Pak tanggap Mbak Jima saat itu. "Mulai, mulai, wes sore iki," kata suami Mbak Jima itu dengan wajah yang terlihat ketakutan. Bersama dengan itu, mata Mbak Jima pun seketika tertuju pada sesuatu yang berada di balik jendela dan ia pun segera mengerti bahwa inilah yang menjadi penyebab suaminya ketakutan. "Wes, rapopo Pak rapopo, kamu kan juga kenal," kata Mbak Jima yang setelah itu langsung berpamitan. "Ya wes Mas, Mbak, kami pulang dulu yo, sudah sore, bapaknya juga sudah mulai rewel," kata Mbak Jima sembari terkekeh. Tari dan Mas Doni pun tentu paham dengan perubahan perangai pasangan lansia itu yang sepertinya baru saja melihat sesuatu di balik jendela rumahnya yang tentu sekarang posisinya berada di belakang mereka. "Mas, jangan lihat ke belakang dulu," kata Mas Doni seraya meraih tangan Tari dan menggenggamnya. Mereka yang duduk di siku anak tangga itu pun hanya bisa menunduk dan berdoa. Dalam posisi itu mereka bertahan hingga akhirnya azan maghrib berkumandang. Mas Doni adalah yang pertama kalinya menoleh ke arah belakang dan setelah tak melihat apa-apa di sana, ia pun segera bangkit dan menyeret Tari masuk ke dalam rumahnya. "Ayo dek, masuk," kata Mas Doni sedikit membisik sembari meraih lengan istrinya itu. Kini mereka duduk di ruang TV dengan wajah gelisah. "Tadi suaminya Mbak Jima itu kenapa ya Mas?" tanya Tari yang sebenarnya hanya untuk memastikan apakah dia dan suaminya sepemikiran perihal yang terjadi tadi. Dan benar saja, nyatanya mereka memang memikirkan satu hal yang sama. "Ya jelas toh dek, pasti beliau tadi ngelihat sesuatu dalam ruang tamu kita," terang Mas Doni yang tak lama kemudian kembali mengungkap satu ketidaklaziman yang sedikit membuat ia bertanya-tanya. "Ya dek, tadi kamu nggak apa yang dikatakan Mbak Jima pada suaminya sebelum beranjak pulang?" kata Mas Doni yang setelah itu dijawab oleh Tari yang ternyata juga memikirkan hal itu. Diketahui tadi Mbak Jima berkata kepada suaminya yang sedang ketakutan itu, entah sengaja ataupun hanya keceplosan saja, sore tadi Mbak Jima dengan lugas berkata agar suaminya itu tenang dan tidak perlu takut karena dia pernah mengenalnya siapa yang dilihatnya saat itu. Rasanya tak mungkin jika yang dilihatnya itu adalah manusia. Lantas, kalau bukan manusia, siapa itu? Dan bagaimana Mbak Jima serta suaminya bisa mengenali sosok yang berada di ruang tamu itu? "Sepertinya nanti aku harus nanyain hal ini deh sama Mbak Jima," ucap Tari yang langsung tidak disetujui oleh Mas Doni. "Jangan dek, jangan dulu. Kita masih harus bertahan beberapa hari lagi di sini," kata Mas Doni. Menit demi menit berlalu dengan mereka yang masih melakukan aktivitas seperti biasa, seperti sholat berjamaah sampai makan malam bersama. Hingga tak terasa malam pun sudah menuju larut. Waktu itu sekira pukul 10 malam, Tari dan Mas Doni tampak berada di ruang TV menonton siaran sembari berbincang tipis untuk memicu rasa kantuk mereka. "Udah Thomas, bahas yang lain aja, jangan bahas itu terus," sela Tari. Mas Doni agaknya mengerti dan ia pun segera mengalihkan pembicaraan dengan topik yang lain walaupun perlahan. Cara itu sepertinya berhasil karena akhirnya mulai terselip gelak tawa di antara perbincangan mereka. Obrolan di ruang TV itu bertahan cukup lama sampai tak terasa 1,5 jam sudah berlalu. "Sudah hampir jam 12 ini dek," potong Mas Doni. Suasana yang sudah cair itu kini mendadak hampa, apalagi penyebabnya kalau bukan karena mereka kembali memikirkan hal itu. Hingga tak lama kemudian, Mas Doni pun mengajak Tari untuk beristirahat. Mereka pun bangkit dan beranjak menuju kamar. Namun, ketika selangkah lagi mereka masuk,
ekor mata Mas Doni dan Tari, seperti melihat sebuah pergerakan di sisi sampingnya, tepatnya di lorong menuju ruang makan dan dapur rumah itu. Spontan mereka menoleh ke arah itu. Tari dan Mas Doni mulanya memang tak melihat apapun, akan tetapi tak butuh waktu lama untuk mereka akhirnya menyadari sesuatu. Terlihat semacam asap putih di lorong itu, wujudnya menggumpal dan bergerak-gerak. Apa meneh Mas? Bisik Tari yang gugup. Mas Doni tak bergeming, alisnya justru menaik mencermati asap itu. Sudah, ayo masuk aja Mas, pinta Tari lagi. Yang mana bersama dengan itu wujud yang sebelumnya berupa asap itu tiba-tiba saja berubah menjadi sosok yang tentunya tidak pernah mereka harapkan kedatangannya. Sosok itu berwujud seorang wanita dengan setelan kebaya lusuh berwarna coklat muda. Lampu dapur dan ruang makan yang masih menyala membuatnya semakin terlihat jelas. Dengan satu langkah saja, sebenarnya Mas Doni dan Tari bisa langsung masuk ke dalam kamarnya. Namun entah mengapa kaki mereka seperti terkunci, tak bisa bergerak. Ditambah juga dengan mata mereka yang mendadak seperti dipaksa untuk terus menatap wujud itu. Sosok berkebaya coklat muda kini mulai balik menatap mereka berdua dengan tatapan sayu, tersenyum tanggung sembari berjalan pelan mendekati mereka. Dengan niscaya wajahnya pun kini tentu terlihat jelas berwujud seperti seorang nenek-nenek. Klodak, srek, srek. Suara langkah kaki dari sosok berwujud nenek itu. Langkahnya menyeret dan berbunyi serupa sandal bakiak ketika menggesek lantai. Dia berjalan begitu pelan, selayaknya lansia yang sudah sangat sepuh. Harusnya ini adalah kesempatan Mas Doni dan juga Tari untuk masuk ke dalam kamar, tapi lagi-lagi kaki mereka tak bisa bergerak, bahkan terasa semakin berat saat nenek-nenek yang bukan manusia itu melangkah semakin dekat dengan mereka. Secuil keberanian yang tersisa memaksa mereka untuk berdoa meski dengan lidah yang sudah berubah keluh. Srek, srek, klotak. Sosok itu semakin mendekat hingga akhirnya berhenti satu jengkal di depan muka Mas Doni. Wajahnya juga berubah. Tak ada lagi senyuman, apalagi tatapan sayu. Keluar darah dari selamatannya yang tadi sayu itu, membisik-bisik tak jelas. Dan setelah itu tiba-tiba saja minggat. 3 hari sudah berlalu. Dan selama 3 hari itu juga teror itu masih terus terjadi setiap malam. Bahkan intensitasnya semakin tinggi. Dan dengan purwa rupa lelembut yang wujudnya berbeda-beda, dari sosok pocong yang kemunculannya selalu ditandai dengan bau anyir, nenek tua berkebaya coklat lusuh, hingga sosok yang kerap kali menyerupai dirinya. Dan puncaknya adalah ini, perwujudan satu keluarga yang awalnya hanya mendatanginya dalam mimpi dan selalu memintanya untuk pergi, kini mulai benar-benar menampakkan wujud aslinya yang ternyata sangat mengerikan. Kemarin Mas Doni juga sempat bercurah kepada Mbak Jima tentang semua yang ia alami. Awalnya Mbak Jima menanggapinya dengan baik, bahkan ia juga sempat memberi tata cara agar tak terganggu oleh sesuatu semacam itu. Akan tetapi mendadak ekspresi Mbak Jima berubah ketika Mas Doni bertanya tentang seluk-beluk sejarah rumah ini. Seakan ada yang ditutup-tutupi, Mbak Jima hanya menjawabnya dengan singkat, "Belum waktunya. Nanti kalau saatnya tiba, kamu pasti akan saya beritahu," tanggap Mbak Jima saat itu. Mas Doni dan Tari sepertinya sudah mencapai ambang batas kemampuannya. Mas Doni pun akhirnya menyerah untuk mencari bantuan dan kini memasrahkan semua urusan pada Tari, karena di sisi lain ia juga tak tega membiarkan istrinya itu ketakutan setiap malam. Sebenarnya kemarin Tari sudah menceritakan semuanya kepada sang ibu. Ia juga menjelaskan perihal ketidakmauan Mas Doni jika mendapat bantuan dari ibu. "Tidak apa-apa, Dok. Prinsip yang bagus. Lelaki yang baik memang selalu menjaga harga dirinya. Tapi kalau memang kepepet, ibu akan siap bantu. Kalian semua itu anak ibu," tanggap sang ibu kemarin setelah Tari menceritakan semuanya.
Hari ini juga, kepindahan Tari dan Mas Doni sudah dimulai. Barang-barang dan perabot rumah telah diangkut terlebih dahulu, menyisakan satu kasur yang memang sengaja dibawa terakhir sesuai adat Jawa yang mereka ikuti. Akhirnya selesai juga ya dek, kata Mas Doni kepada Tari di teras rumah itu setelah mobil yang mengangkut perabot mereka sudah berjalan. Ya mas, paling kita cuma semingguan kok mas ada di rumah ibu, kata Tari. Bersama dengan itu, lagi-lagi Mbak Jima datang menghampiri mereka dan berkata, "Oh alah mas, Mbak, jadi pindah juga toh. Ah, bakalan kesepian lagi nih saya," kata Mbak Jima. "Ya ini Mbak, sebenarnya saya betah di sini, tapi ya gimana lagi, saya sudah tidak kuat Mbak," jawab Mas Doni yang ditanggapi Mbak Jima dengan senyuman sambil berkata, "Iya, iya, saya paham. Tapi kalau kalian sudah pindah, kita tetap seduluran yo. Sering-sering main ke sini," tanggap Mbak Jima. "Ya Mbak, matur sembah nuwun. Kami pasti akan ke sini lagi kok. Minta maaf ya Mbak, kalau selama ini ada perbuatan yang kurang berkenan." Tari dan Mas Doni sempat berkunjung juga ke rumah tetangga sekitar untuk mengabarkan kepindahannya dan berbagai respon pun ia dapat. Ada yang sudah menduga bahwa ini akan terjadi, ada juga yang malah mewawancarai apa saja lelembut yang Tari dan Mas Doni lihat di rumah itu kepada para tetangganya. Mas Doni juga sempat kembali mencoba bertanya tentang sejarah rumah itu, yang mana semua orang menanggapinya dengan respon yang serupa, yang kebanyakan dari mereka tak berani menceritakannya oleh karena pemiliknya sekarang adalah orang yang cukup berpengaruh di wilayah itu. Ya kalau sampean mau tahu, tanyakan saja sama Mbak Jima mas. Beliau itu kan saudara dari pemilik sebelumnya. Jelas salah seorang tetangga yang Tari dan Mas Doni temui kala itu. Seusai berpamitan kepada para tetangga, mereka pun kembali ke rumah bersama dengan mobil pengangkut yang sudah kembali datang. Akhirnya semua pun beres. Mobil angkutan itu segera berjalan, diikuti oleh Mas Doni dan Tari yang mengekor di belakang dengan sepeda motor. Pada akhirnya Mas Doni dan Tari pergi dari rumah itu meninggalkan segala pengalaman tak nyaman di hunian yang baru mereka tempati hampir 2 bulan itu. Di hari yang sama, Haji Broto, pemilik sah dari rumah itu, hanya bisa memasang raut wajah kecewa menyambut Mas Doni dan juga Tari yang mengembalikan kunci rumah itu. Entah berapa kali kejadian serupa menimpa penyewa rumah itu, yang semuanya tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 2 bulan. Waduh, minta maaf ya, Nak Doni dan Mbak Tari, kalau saya tidak memberitahu sebelumnya. Sekali lagi saya mohon maaf, ucap Haji Broto sembari merogoh saku mantelnya dan kembali berkata, "Nah, ini Nak Doni, uangnya saya kembalikan utuh," kata Haji Broto yang tanpa disangka-sangka malah mengembalikan uang sewa dari Mas Doni dan Tari secara utuh. Mas Doni dan Tari yang merasa tak enak sempat ingin mengembalikan sebagian dari uang itu, namun sebagai wujud permintaan maaf, Haji Broto menolak. Pengalaman seram yang dialami Tari dan Mas Doni pun berhenti di sini, namun tidak dengan misteri dari rumah itu. Sekira setahun pasca perginya mereka dari rumah itu, misteri di baliknya pun terkuak oleh Mas Doni yang mau tak mau harus kembali ke dusun itu setelah mendengar kabar tentang meninggal dunianya suami Mbak Jima. Sebenarnya saat itu sudah tidak ada lagi hasrat untuk ingin tahu, tapi di masa berkabung itu Mbak Jima yang bertemu Mas Doni sepertinya ingin menepati janjinya hingga ia pun akhirnya bercerita. Sebelum menjadi milik Haji Broto, rumah itu adalah milik kakak dari Mbak Jima yang kisaran tahun 1991 sedang mengalami masalah ekonomi. Pak Suranto, kakak dari Mbak Jima. Mulanya, Pak Suranto menjaminkan surat rumah itu kepada bank untuk membangun usaha dengan temannya. Namun, karena bisnisnya yang tak jalan, Pak Suranto pun tidak bisa membayar cicilannya sampai akhirnya rumah itu hendak disita.
Dan belum selesai soalan rumahnya, anak sulung Pak Suranto meninggal dunia karena kecelakaan yang naasnya disusul oleh anak keduanya si bungsu 40 hari kemudian yang juga meninggal karena terkena malaria. Pak Suranto dan Ibu Umi sempat depresi akan hal itu. Sampai akhirnya seminggu sebelum rumah itu disita oleh pihak bank, Pak Suranto dan sang istri memilih untuk mengakhiri hidupnya. Pak Suranto gandir di ruang tamu dengan tali yang dikaitkan di molo atau kayu penopang atas. Dulu rumah itu baru saja dibangun dan belum ada internetnya. Kamar yang sampean tempati juga belum ada, terang Bajima dalam ceritanya kepada Mas Doni hari itu. Sementara untuk istri Pak Suranto ditemukan tewas di dapur setelah nekat meminum cairan pembunuh rumput. Hari berganti hari, setelah status kepemilikan rumah itu sudah beralih ke pihak bank, rumah itu sempat terbengkalai selama bertahun-tahun sampai akhirnya kisaran tahun 98 rumah itu dibeli oleh Haji Broto melalui pelelangan di bank. Sedikit latar belakang Haji Broto. Beliau adalah orang yang sangat berpengaruh, pemimpin ormas besar bentukan pemerintah kala itu, dan beliau adalah orang yang sangat dihormati. Harusnya ia tahu sisi melek dari rumah itu, ditambah lagi jarak tempat tinggalnya dan dusun di mana rumah itu berada tak sampai 4 km. Tapi entahlah, setelah menjadi milik Haji Broto, rumah itu pun direnovasi dan sempat dihuni oleh anaknya. Tapi sama seperti dengan para penyewa, anak Haji Broto juga hanya bisa bertahan tak sampai dengan 2 bulan. Hingga kisah ini dibawakan, rumah itu masih ada dan terawat. Menurut info yang didapatkan, rumah itu terakhir dihuni atau dikontrakan di tahun 2016 yang kabarnya kejadian serupa juga masih berulang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Agil R. Saputra. Bener-bener ya, horror dark banget, dapet banget, gelap banget di sini. Takut ya, sampai ketakutan tuh. Karena memang kayaknya gigit banget, rumah setan itu selalu ya. Tentang rumah itu, jadi saya kayak ngebayangin saya ada di dalam rumah itu, teman-teman ya. Bagaimana Mas Agil pinter banget ngegambarin situasinya. Dan inilah keren ya, bagaimana Doni sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami walaupun pengantin baru, dia memang menjunjung tinggi ya, marwahnya sebagai kehormatannya sebagai seorang suami. Dia tidak mau menyerah begitu aja tuh di tengah ekonomi yang pas-pasan, uang nggak punya, tapi juga takut. Dia masih bisa bertahan, kita bertahan dulu deh. Tapi di situ goyah juga. Ya udah kita pindah, tapi nanti dulu 3 hari dia mau nyari pinjaman dulu sama temannya. Padahal di situ ibundanya Tari sudah siap menggelontorkan pinjaman, tapi ya di situ itulah laki-laki, teman-teman ya. Kadang-kadang gengsinya lebih tinggi. Tapi kalau saya jadi Mas Doni pasti nggak pakai banyak ngomong, udah cabut pindah. Dia serem banget. Dia bener-bener ngeliat masalahnya. Dan si Tari juga bikinin kopi tuh buat orang yang menyerupai si Doni. Dan kopinya diminum yang tadinya tinggal separoh gitu kan, dan masih panas. Pokoknya udah parah banget ya. Keren banget. Dan ternyata rumah itu menyimpan sejarah yang kelam, yang mana seluruh anggota atau penghuni keluarga di rumah itu meninggal semua. Dan caranya dengan cara yang cukup tragis, luar biasa. Kisahnya keren, pakai banget Mas Agil. Terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi ya Mas Agil ya kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, diklik dulu yuk tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya
Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.